salah satu yang ada di daerah Manggarai Utara 2 ini yang menyajikan atau istilahnya menyajikan musik, live musik yang mana konsumen itu bisa request langsung dan bisa nyanyi langsung. Saat ini saya sedang berada di salah satu kedai yang sangat cukup favorit sekali di salah satu kawasan daerah Jakarta Selatan. Itu kedai kopi Kopan DSS. Nah, saat ini saya di tempat baristanya, ya kan. Jadi kita pengen tahu, tanya lebih banyak tentang aktivitas barista di kedai kopi Kopan DSS. Apa sih yang mereka lakukan dan apa sih menu-menu varian yang bisa mereka buat kita semua. Nah, Sobat Explore, saat ini saya masih bersama Mas siapa Mas? Mas Dasa Novianto. Nah, ini namanya apa Mas ini? Ini namanya espresso. Espresso. Ya, espresso buat kita bikin latte art. Ini banyak varian, jadi menu di Kopan DSS ini banyak. Jadi kawan-kawan Sobat Explore jangan ketakutan untuk kehabisan menu, karena memang abang satu ini, barista kita satu ini sangat luar biasa, ya kan. Semua ada takarannya. Jadi semua tidak sembarangan ya, Sobat Explore. Ya. Cafe latte ya, cafe latte andalan dari Kopan DSS. Saya mau cobain nih, sejauh mana rasanya, fantastis apa enggak gitu kan. Karena memang kalau dibuat sama barista gitu kan, nggak kalah pokoknya. Ini ajib bang ya, luar biasa. Nah ini dia, ya kan. Saya coba. Oke, saya mau ikutin baristanya. Ikut-ikut ternyata tidak bisa jadi lop, saudara-saudara saya, hancur gitu kan. Jam sendoknya, Kang. Bang, Kang. Ini ajib. Jadi sangat recommended buat Sobat Explore, buat sobat kawan Kopan DSS yang mau mampir ke sini, mau gubrak-gubrakan, mau namanya tumplek-blek di Kopan DSS, luar biasa. Barista kita nih, ya kan, luar biasa. Mas siapa tadi, lupa saya? Dasa. Mas Dasa, panggilannya Mas Dasa. Jadi kalau kesini ketemu Mas Dasa aja, Mas saya mau bikin ini, dia langsung bikinkan 30 detik langsung jadi. Oke, makasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu dengan saya lagi, Oda RG di channel Explore Media. Kali ini saya berada di salah satu kedai terkeren dan termantap. Jadi saya coba riset, ternyata memang ada salah satu kedai namanya kedai Kopan DSS. Kita akan tanya lebih jauh sejauh mana kedai tersebut bisa eksis sampai dengan saat ini. Saat ini sudah duduk di sebelah kanan saya salah satu sosok owner pemilik dari salah satu kedai tersebut. Kita akan tanya lebih jauh tentang kegiatan atau aktivitas kedai ini, sejauh mana asal muasal hingga kedai ini berdiri. Selamat malam Bang. Iya. Bang Satria. Iya. Bang. Iya, Bang. Tadi aku sempat jalan nih jauh, ternyata aku sempat riset gitu kan, searching juga internet gitu kan. Ternyata ada salah satu kedai di Manggarai itu sempat itu Kopan DSS gitu kan. Nah terus aku coba telepon, siapa sih ownernya gitu kan. Ketemu nih, ternyata abang sendiri gitu. Nah, aku pengen tanya lebih jauh tentang kedai ini, sejauh mana bisnisnya gitu kan. Mau tanya historinya gitu kan. Bisa nggak sih Bang? Aku pengen tahu nih, Sobat Explore juga pengen tahu. Histori sejarahnya kedai Kopan DSS tuh gimana sih ceritanya tuh hingga terbentuk ya? Ya, jadi pada intinya adalah ide adik-adik semua. Jadi ada beberapa adik sepupu yang memang dia punya keahlian dan sempat bekerja. Pada saat itu bekerja di beberapa kafe-kafe ya, ternama lah di Jakarta. Nah akhirnya saya coba duduk bareng, ngobrol. Pada saat itu saya nongkrong di satu kafe. Saya coba
apa nggak sebaiknya kita buka usaha sendiri. Nah dari situlah tercetus, mereka juga istilahnya semangat, karena toh kalau kita buka usaha dengan usaha istilahnya yang di dalamnya adalah keluarga semua, berarti kan dia tidak hanya sekedar bekerja, tapi juga mungkin sebagai pemilik. Dan saya welcome terhadap adik-adik, kalaupun memang istilahnya dia mau bilang yuk ke kedai gua atau kafe gua atau tempat gua, silakan saja. Jadi istilahnya kita usaha bareng-bareng, sekalipun saya pemiliknya, ownernya, pemodalnya, tapi mereka juga istilahnya punya tanggung jawab yang penuh juga. Jadi punya istilahnya untuk biar lebih ramai, lebih maju, karena mereka yang lebih tahu dibanding saya pribadi. Oke. Nah, kedai ini udah berjalan udah berapa lama, Pak? Kita awal bangun itu awal 2020. Kita bangun, setelah selesai semua tinggal launching, tiba-tiba ada COVID-19. Oh, jadi ya, jadi sempat maju mundur dan pada akhirnya 3 Mei 2020 kita buka, ya alhamdulillah sampai saat ini. Gitu. Jadi kalau dibilang usianya berapa, baru mungkin belum lama lah. Cuma udah banyak yang tahu ya istilahnya. Ya alhamdulillah, karena memang kita istilahnya mereka yang datang ke sini tidak hanya sekedar untuk mengopi, tapi kita juga welcome terhadap mereka. Saya pribadi pun istilahnya menegur sapa, dan baristanya, waitersnya semuanya hampir sama. Gitu. Jadi tetap dia bukan hanya sekedar ngopi di sini, tapi kalau memang kita bisa ngobrol dengan konsumen atau customer, kita ngobrol. Jadi memang ada chemistry-nya. Jadi makanya dia balik lagi dan ya alhamdulillah. Menarik sih tadi perbincangannya. Kan banyak orang yang ingin membuka usaha itu kan pasti banyak pertimbangan-pertimbangan tertentu tuh, ya kan? Mau buat inilah pertimbangannya banyak banget. Ada nggak sih Bang Satria tuh pertimbangan buat kedai kopi, istilahnya ke depan nih? Sekarang lagi ramai-ramai kedai kopi kan? Banyak di mana-mana gitu kan? Ada pertimbangan nggak sih karena banyaknya kompetitor kedai kopi, dan abang punya impian nih kok kopi saya bisa maju nih gitu. Ada nggak pertimbangan tertentu membuka bisnis kedai kopi ini? Untuk permasalahan usaha ya balik lagi sama yang di atas, rezeki sudah ada yang ngatur. Benar. Tetap kita ikhtiar usaha apa yang diinginkan oleh konsumen itu. Makanya di sini hampir 70% itu pemesanan adalah kopi kekinian. Gitu. Jadi lebih kekinian dibanding kopi yang memang untuk, karena rata-rata dia datang ke sini itu hanya pengikut, bukan istilahnya yang kopi manual brew seperti itu sih. Jadi yang disuguhkannya hitam pekat. Mereka rata-rata konsumen ke sini itu yang ABG ya. Berarti memang target marketnya Bang Satria itu memang lebih ke kaum milenial, milenial seperti milenial. Nah, ramainya nih, ini kan memang luar biasa ya, istilahnya agak ramai gitu kan. Kira jam-jam berapa sih ramainya kedai kopan DSS ini kan? Kita buka dari jam 3 karena kondisi PPKM yang kedua ini memang dibatasi. Tapi iya benar. Kita buka akhirnya lebih awal dari jam 3 sampai jam 9 itu inden, maksudnya minum di tempat. Minum depan. Terus sisanya kita take away sampai jam 11 sampai jam 12. Jadi ada online juga ya? Untuk online kita belum, karena memang ada beberapa faktor yang akhirnya saya pertimbangkan. Untuk saat ini online kita belum pakai dulu deh gitu. Jadi memang ada beberapa pertimbangan yang kita nanti online-nya stop, belum bisa mulai untuk saat ini. Mungkin next kita akan coba kerjasama dengan online. Itu aja. Nah, ini sih pertanyaan yang agak sensitif sih Bang, sensitif, sangat sensitif gitu ya. Mohon maaf kalau ini. Kira-kira kan ada orang pengen membuka usaha karena dengan budget yang sangat minim ya, gitu kan, murah gitu kan, atau misalkan punya budget besar gitu kan. Kira-kira
asal muasal abang buka kedai ini berapa sih untuk dana awalnya itu membuka, atau misalkan punya budget sekian gitu membuka kedai gitu? Kalau itu relatif ya, tergantung konsepnya sih. Kalau di sini kebetulan saya pikir gini, sedikit tempat kopi yang kondisinya lesehan, duduk di bawah. Hampir rata-rata mau itu kedai kopi ataupun kafe, itu dia pakai meja tempat duduk kursi. Nah kita konsepnya kita lesehan seperti ini karena untuk mungkin orang dari kantor atau dia dari sekolah yang duduk, atau mungkin dia dari mana duduk terus, ketika dia datang ke sini lesehan. Jadi ada keleluasan tersendiri untuk posisi dia duduk. Nah untuk biaya tersebut tergantung konsepnya sih, mau seperti apa. Bukan saya juga nggak mau cerita habisnya berapa sekian, relatif tergantung si pemilik kedai itu mau konsepnya seperti apa gitu. Jadi dari situlah bisa istilahnya menggambarkan suatu nominal untuk kedai tersebut gitu. Kalau ini ya sederhana sih. Tapi enak loh bang, tempatnya suasananya ajib, terus memang di pinggir jalan walau agak rame ya. Kendaraan cuman hilir mudik orang tuh jadi enak banget crowdnya gitu kan, bisa ketahuan gitu. Nah kira-kira kalau misalkan jadi varian andalan dari anak-anak muda, biasanya mereka pesannya apa sih? Biasanya dia pesannya es coklat. Es coklat, terus karena kita coklatnya ada berbeda. Terus kopi susu gula arennya, terus ada green tea-nya dan Thai tea-nya, karena kita dari teh asli. Teh asli ya? Gitu. Itu sih. Emang jadi memang lebih kekinian lah. Lebih kekinian ya, milenial gitu ya. Yang kopinya kerasa tapi rasa lainnya juga ada. Gitu sih. Nah, ini jadi Sobat Ekspor, saya coba tadi memandang-mandang ini kan kopi. Silakan dicoba. Kopi ini tadi menantang ya kan? Topinya mantap. Saya coba untuk menikmati dari kedai kopi Kopan DSS. Apa sih jadi yang lebih enak gitu kan? Nyajib. Jadi Sobat Ekspor, yang pengen nongkrong, suasana agak nyaman dan low budget, pastinya low budget bang ya? Low budget gitu kan, buat anak-anak muda itu kan bisa rekomendasi lah. Kopan DSS menjadi tempat tongkrongan kawan-kawan semua, diskusi. Nah, fasilitas apa sih bang yang kira-kira yang mereka tuh lebih tertarik, kenapa banyak begitu nongkrong? Ya jadi suasana atau memang ada tempat yang VIP yang mereka tempat sono tuh Kopan enak banget, tempatnya tuh ajib gitu kan. Jadi memang setelah PPKM yang kedua, untuk musik itu kan sementara ditiadakan. Kita salah satu yang ada di daerah Manggarai Utara 2 ini yang menyajikan atau istilahnya menyajikan live musik yang mana konsumen itu bisa request langsung dan bisa nyanyi langsung. Jadi tanpa harus anak bandnya terus yang nyanyi, tidak. Kita coba komunikasi dengan konsumen, ayo siapa yang mau. Itu berarti nilai lebih bang. Jadi kawan-kawan jadi lebih enak tempat Kopan ini. Ya seperti itu kurang lebih. Nah ini ada perbedaan nggak bang? Kan dulu abang ngebuka itu kan sebelum COVID nih. Sekarang lagi ada COVID ya kan? Istilahnya kan banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar nih karena masalah COVID, tutup jam sekian, jadi mereka susah untuk bertahan hidup gitu kan. Ada nggak perbandingan omset sebelum COVID dan masa COVID ini? Lumayan juga sih. Jauh berapa sih kira-kira? Sekitar 50-60%. Ya sekitar segitu. 50-60%. Turunnya drastis banget ya? Hampir rata-rata. Hampir rata-rata. Temen juga ada juga banyak yang buka usaha seperti ini, dan memang seperti itu. Jadi ya kondisinya yang memang kita bertahan saja sudah syukur untuk saat ini. Luar biasa. Jadi biarkanlah, toh hujan pun ada selesainya lah. Relatif lah ya, pasti bergulir ya kan, kadang wasa up, kadang down gitu kan, pasti. Biasalah dalam segi usaha seperti itu, pasang surut.
Yang susah itu kan mempertahankan, tapi dengan kondisi seperti ini susah juga. Baik. Nah, abang kan kira-kira udah cukup lama. Ya, Berapa karyawan ini, Bang? Banyak. di sini ada 7. Oh, 7 karyawan. 7, tapi Biasa, untuk saat ini kita yang 3 kita rolling. Oke. Kita rolling. Shift ya? Ya, maksudnya kadang libur seminggu sekali. Jadi seminggu masuk, seminggu libur. Karena berhubung di sini pun yang bekerja itu kebetulan adik sepupu, saudara lah istilahnya. Saudara yang ya? ada di sini. Melihat saudara. semua. Ya. Jadi dengan kondisi seperti ini pun ya mereka mengerti dan paham. Oke. Tapi bukan berarti ketika mereka dirumahkan atau disuruh libur mereka kita selamanya gitu, enggak. Jadi itu ada schedule-nya dan next entah sampai kapan itu tetap berjalan. Oke. Nah, Bang, satu nih pertanyaan yang kiranya mungkin buat sobat ekspor, mereka kan pengen dong ketika ngebaca channel ini, melihat channel ini termotivasi, ya, pengen buat usaha apa, dari baik kedai kopinya atau membuat macam-macam lah. Ya. Kasih sobat ekspor tips atau bagaimana sih cara memulai usaha gitu kan. Terus bagaimana sih motivasinya biar mereka bisa memulai usaha dengan kecil-kecil, dengan budget kecil tuh, tips-tips yang ringan Bang gitu kan. Ya. Biar mereka paham buat sobat ekspor semua. Saya terjun ke dunia usaha juga baru kali ini ya. Jadi kalau tips dari saya sih pastikan produk apa yang akan dijual, apapun bentuk usahanya, apapun bentuk produknya. Oke. Setelah itu pastikan marketnya kemana. Nah, setelah itu baru menyesuaikan modalnya. Karena ketika modal di awal kita tidak tahu produknya, kita tidak tahu marketnya, itu akan sia-sia. Tapi pastikan dulu produk yang akan kita jualnya apa, marketnya kemana, baru permodalan disiapkan. Jadi simple sih sebenarnya. Jadi jangan sampai duit ada, uang ada, dana ada, tapi bingung produk apa, asal-asalan, tidak dipastikan, marketnya nggak jelas, akhirnya selesai semua. Berantakan, Mubazir, mubazir gitu kan. Mubazir akhirnya. Sayang, untuk kondisi seperti ini pastikan dulu sih produknya. Tinggal mau pilih apa, produk apa, minuman, makanan, barang, jasa atau apapun. Jadi kalau bicara modal bisa dihitung setelah yang 2 poin itu dapat. Produknya apa, marketnya kemana, baru permodalan dihitung. Oke. Mungkin demikian Bang obrolan kita yang ringan ini. Siap. Ya kan, semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan, buat sobat ekspor semua, agar mereka bisa termotivasi ya melihat kegiatan Bang Satria yang cukup agak lumayan luar biasa ini kan. Alhamdulillah. Oke, sobat ekspor, demikianlah perbincangan kita dengan salah satu owner dari kedai Kopan DSS. Nanti bisa ketemu lagi di channel Ekspor Media. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tentunya share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, nanya IG-nya apa sih? IG kita punya di Kopan_DSS.